Pengalaman pertama yang gue udah curiga, suatu hari ketika gue di kamar, gak ada Jesslyn, gak ada Aileen, gue hanya mungkin textingan bersama mereka. Gue mohon sama Tuhan kayak, ini iblis jenis apa? Apa sih nama mereka? Dan tahu-tahu guys, gue berasa di vision batin gue kayak dikepung. Itu iblis semua. Kayak setengah lingkaran gitu loh. Gue berasa gue diliatin dalam hati, ya elah, gue kan lagi gak pengen nyerang atau apa gitu kan. Ternyata mereka adalah iblis-iblis yang di jalan Tuhan. Mereka datang ke gue tanpa perasaan negatif. Mereka bilang, sebutan kami adalah Arka. Pertama gue pikir Arka itu seperti apa. Rasanya tuh ada H-nya, H-A-R-K-A. Tetapi mereka tidak peduli apapun yang kami menyebutkan. Yang penting Arka itu sudah sangat amat dekat. Nama-nama Arka atau iblis yang sudah membantu kami sejauh ini ada. 1, Legion. Legion adalah Arka yang sudah membantu kami. Actually dia paling banyak bersama kami membantu dalam hal mengatasi iblis lainnya. Legion itu kami pertama kali mengemukakan di video kami yang ini, yaitu review The Conjuring. Kami berjanji kan menyebutkan siapa Legion, inilah kami sebutkan dia. Lalu ada lagi temannya Legion yang bernama Biseroth. Tetapi kami tidak banyak berbincang-bincang bersama Biseroth, dia hanya teman dari Legion. Ada juga sesosok yang sangat powerful. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Hitorus. Hari ini kita akan membahas tentang setan Bapak Ibu. Karena kita sudah melihat channelnya Bang Anong Manling ya, sama kakak itu. Mereka membahas tentang setan-setan Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan membahas tentang setan supaya saudara tidak kena tipu. Jadi di channel abang ini saya lihat Bapak Ibu bahwa ada iblis dari Tuhan. Ada iblis dari Tuhan. Jadi hari ini saya akan mengatakan kebenaran supaya saudara bisa melihat kebenaran, supaya saudara tidak kena tipu muslihat iblis. Jadi di dalam firman Tuhan Bapak Ibu, Abang Anomal ini backgroundnya Kristiani, tapi dia tidak percaya tentang kitab ini ya. Jadi kalau di dalam Alkitab, black and white cannot together ya. Jadi hitam dengan putih itu tidak bisa bergabung Bapak Ibu. Jadi kalau setan tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan, tidak akan bisa masuk ke surga. Haleluya. Jadi kalau Yesus itu Bapak Ibu, sebelum dia mati, dia tidak bisa tembus ruang dan waktu. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit kembali kepada roh, dia tembus ruang dan waktu. Jadi kalau saudara berpengalaman atau melihat malaikat-malaikat sebagai malaikat penolong, itu bukan dari surga, tapi dari bumi ini. Karena ada banyak malaikat, 30% Bapak Ibu malaikat ada di bumi ya. Karena Yesus tembus ruang dan waktu, sudah kembali kepada roh, karena dia berasal dari roh. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, mau dikasih Tuhan berkat atau berpenglihatan, Tuhan tidak pernah mengirim malaikat untuk berbicara kepada saudara. Beda dengan perjanjian di dalam kitab ini. Kalau dalam kitab ini Tuhan menyuruh malaikat Gabriel. Kalau
kalau saudara baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, yang sering disebut malaikat ada dua sebenarnya. Malaikat Gabriel ini untuk menyampaikan firman Tuhan, kabar sukacita. Malaikat Mikael ini malaikat perang, Bapak Ibu. Dia pemimpin. Jadi hanya dua malaikat yang Tuhan sebut. Malaikat maut ada Tuhan sebut. Ya. Kematian anak sulung itu malaikat maut. Bintang timur ini, kemarin kita baca, ini bintang timur ini bersangkutan dengan si Lucifer, Bapak Ibu. Ya. Roh jahat. Yang dulunya mereka malaikat, karena mereka memberontak, Tuhan buang dan dia menjadi bintang timur namanya kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris saudara baca namanya Lucifer. Jadi kita masuk ke firman Tuhan supaya saudara bisa percaya tentang setan ini ya, supaya saudara jangan terjerumus. Haleluya. Mari kita masuk Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, yang hai mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi kalau saudara baca di bahasa Inggris, bintang timur ini namanya Lucifer, Bapak Ibu. Kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan atau berpengalaman dengan setan, saudara pasti pahamlah apa yang saya bilang. Karena sudah berpengalaman. Karena kita hidup ini, Bapak Ibu, ada dua dimensi, dua dunia. Yang pertama ini adalah dunia nyata, Bapak Ibu. Dunia nyata ini bisa semua orang lihat dan sentuh. Tetapi dunia lain tidak semua orang bisa melihat. Tapi ada orang yang sebagian yang bisa melihat. Mari kita baca, Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada 4 golongan setan, Bapak Ibu. 4 golongan setan. Ya. Yang pertama itu, Bapak Ibu, melawan pemerintah-pemerintah, ini bosnya. Ya. Bosnya setan, Bapak Ibu. Bosnya roh-roh jahat gitu loh maksudnya. Kalau saudara penasaran dengan setan, karena nggak semua pendeta dan dosen bisa mengajarkan tentang setan, karena susah Bapak Ibu untuk mengerti. Karena di Alkitab ini kalau tidak berpengalaman susah. Kalau saudara ingin tahu tentang setan, kita wajib mengetahui tentang setan, Bapak Ibu. Mempelajari supaya saudara tidak tertipu. Karena setan akan menyamar seperti malaikat. Seperti ya, masuk ke channelnya Anomali, ada iblis dari setan, iblis dari Tuhan, menolong mereka, Bapak Ibu, ya, membuat kebaikan katanya, ya, setan memberikan kebaikan. Jadi Alkitab orang Kristen dengan kitab Katolik ada perbedaannya, Bapak Ibu.
Perbedaannya, kitab Henok tidak ada di Alkitab orang Kristen. Jadi kitab yang ada di kitab Henok ini ada di Katolik. Dan kalau saudara ada punya handphone, bisa diinstal. Tapi bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya, Book of Enoch. Jadi Book of Enoch ini Bapak Ibu menceritakan tentang setan ini. Kalau di Alkitab orang Kristen ini, Tuhan tidak menuliskan detail, maksudnya bertele-tele tentang setan. Hanya Tuhan mengatakan tadi ada 4 golongan setan. Ada pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada 4 bagian Bapak Ibu. Tetapi kalau saudara membaca Book of Enoch, itu akan bertele-tele Bapak Ibu. Dia akan sebutkan 30% orang malaikat yang ikut bintang timur. Mari kita baca Bapak Ibu. Kitab Wahyu ya. Mari kita baca Wahyu 8 ayat 10. Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi sepertiga malaikat Bapak Ibu dibawa oleh bintang timur ini karena mereka memberontak Bapak Ibu. Jadi kalau saudara membuka Book of Enoch Bapak Ibu, saya tidak tahu kenapa pernah saya waktu di kuliah pernah saya debatkan kenapa Book of Enoch tidak ada di Alkitab, tidak dipelajari, karena ini penting sebenarnya ya. Tapi terserah saudara. Kalau saudara percaya dengan kitab Enoch, saudara lah ya. Sebenarnya ini penting sebenarnya supaya saudara mengerti tentang setan. Jadi di ini buku Enoch ini Bapak Ibu, Enoch bermimpi dan malaikat yang terjatuh ini Bapak Ibu, yang malaikat yang memberontak ini meminta kepada Enoch supaya mereka masuk surga. Saya akan bacakan ya. Kalau saudara install, buka aja Book of Enoch, pasalnya yang ketiga ayatnya keempat Bapak Ibu ya. From this time forward, never shall you ascend into heaven. He has said that on the earth he will bind you as long as the world endures. Jadi kata si Enoch kepada bintang timur dan malaikat-malaikat yang terjatuh ini, gak ada waktunya lagi. Jangan kamu pikir kamu itu bisa kembali ke surga gitu. Tempatmu sudah ada di bumi ini. Tuhan sudah campakkan engkau di gua-gua Bapak Ibu ya. Jadi saya baca lagi. Saudara buka pasal 8 ayat 1 sampai 9. Book of Enoch ya, saya akan baca. Moreover, Agile took men to make sword, knife, shell, breastplate, the preparation of mirror, and the workmanship of bracelet and ornament, the use of paint, the weaving of the axe bow, the use of stone of every valid and solid kind, and all of sort of dice, so that the world became altered. Chapter 2. Impurity increased, fornication multiplied, and they transgressed and corrupted all their ways.
sama jarak. Ini nama-nama bos-bosnya Bapak Ibu ya. Ini nama-nama penguasa-penguasa Bapak Ibu. Jadi kan seperti ini. Orang yang malaikat yang terikut ini, malaikat yang terikut bintang timur ini, si Lucifer lah saya bilang bosnya ya. Mereka ini pejabat-pejabat tinggi Bapak Ibu. Karena mereka pejabat-pejabat tinggi, mereka bersekongkol. Kalau kita sudah gabung, pasti kita bisa mengalahkan anak manusia itu. Ada di buku Henok tertulis Bapak Ibu seperti ini. Jangan kamu pikir, Henok ngomong seperti ini. Jangan kamu pikir kalian ini tahu tentang semuanya. Tuhan itu, anak manusia itu tidak memberitakan semuanya. Masih sebagian, masih sedikit dibagi tahu. Seperti itu Bapak Ibu. Terakhir Alkitab Henok ya menuliskannya. Jadi saudara jangan bangga bahwa, jangan saudara pikir bahwa Tuhan itu memberitahukan seluruhnya isi kitabnya kepada saudara sehingga saudara memberontak. Gitu ceritanya ya. Jadi ini chapter 8 ini Bapak Ibu, ayat 8 ini menceritakan bos-bosnya temannya si bintang timur ini. Apa bagian-bagiannya mereka. Jadi di sini ada tentang bos-bosnya ini, ada bagiannya dari namanya Ajael. Dia bisa memberikan kecantikan ya. Baru Majarak dia bisa tentang bintang ya. Berkhayal talk the obscure of the star. Akibel talk sign, Tamiel talk astronomy, and Asaradel talk the motion of the moon. And men being destroyed cried out, and their voice raised to heaven. Jadi ada bagian-bagian, jadi ada 9 Bapak Ibu. Ada 9 malaikat yang jatuh ini, bos-bosnya untuk menguasai. Ya, ada yang menguasai bumi, ada yang menguasai astronot, ada yang menguasai bintang, dewa yang artinya ini dewa-dewa Bapak Ibu ya. Dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang. Ya. Ini sebenarnya sangat jelas kalau di buku Henok ya. Tetapi di Alkitab orang Kristen tidak ada menuliskan bertele-tele tentang 30% itu malaikat yang terjatuh itu. Tetapi orang yang berpengalaman dengan setan pasti tahu, seperti anomali, seperti Bang Mongol. Mereka akan tahu ini karena mereka terjun ke lapangan langsung Bapak Ibu. Ya, seperti mana bentuk mereka ya. Mereka udah tahu karena mereka sudah masuk ke lapangan ya. Jadi pesan saya kepada Bang Mongol, semoga Bang Mongol mendengarkan channel saya ini. Karena Bang Mongol pernah ngomong kepada channelnya Anomali, apakah masih ada tertinggal bagian dari si setan ini ya, karena dia mantan setan ya, mantan penyembah setan, apakah ada tertinggal. Jadi saya menjawab hari ini Bapak Ibu, sekali selamat tetap selamat. Karena Yesus mati tidak 2 kali. Yesus mati untuk kita semua cukup sekali. Jadi kalau saudara selamat dari serangan iblis sekali, itu cukup sekali. Jadi saudara nggak usah berpikir, aduh apakah ada tersisa. Itu iblis Bapak Ibu. Iblis selalu akan ini yang diserang pikiran. Dia mengingat masa lalu. Hello, kamu masih bagian saya. Iblis selalu ngomong seperti itu. Dengarkan ini. Sekali
Tuhan selamatkan saudara, itu selamanya. Perbedaannya dari Tuhan dan di luar Yesus, Bapak Ibu, nampak. Kalau saudara di dalam Tuhan, ya, dengarkan Bang Mongol ini ya. Karena Bang Mongol di dalam Tuhan, sekali-kali setan apapun, roh jahat apapun tidak akan bisa masuk ke tubuh saudara. Karena tubuh saudara mahal. Tubuh kita ini mahal, Bapak Ibu. Ya, darah Yesus itu mahal. Tuhan sudah selamatkan kita kok. Udah selesai, finish. Tuhan sudah berbicara, finish all. Udah. Jadi, kalau saudara dekat dengan Tuhan, tubuh saudara itu mahal. Tuhan akan memegari saudara. Jadi, kalau di luar Yesus, Bapak Ibu, saya langsung bilang aja di luar Yesus. Apa? Kalau di luar Yesus, kalau di luar Yesus, Bapak Ibu, tubuh saudara bisa masuk roh jahat. Contoh seperti Ananda, ya, Bang Ananda, ya, dan tim-tim yang lain, tim-tim Mogol, ya, bisa mereka kerasukan, bisa iblis masuk, setan masuk ke tubuh dia, ya. Dan di luar Yesus, Bapak Ibu, saya akan katakan di luar Yesus langsung. Saya nggak mau membahas yang lain. Di luar Yesus, untuk memanggil roh jahat ada triknya. Kalau saudara pergi ke tempat angker, rumah-rumah yang apa, ada triknya. Untuk memanggil roh jahat ada triknya. Saudara, itu tanah itu kau pukul dia 3 kali, setan datang. Kalau ada setan di dalam pohon, ketuk aja pohonnya 3 kali. Kalau ada setan di dalam batu, ketuk aja batunya, dia akan muncul. Jadi semuanya, kalau saudara di luar Tuhan, itu ada trik-triknya. Untuk pemanggilan arwah-arwah, itu ada triknya. Untuk mengusir roh jahat, contohnya adalah yang kerasukan, ya. Kalau di luar Yesus, untuk menyembuhkan atau mengusir roh jahat itu supaya dia tidak kerasukan, ada triknya. Tetapi kalau di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, dia tidak punya trik. Saudara jangan pikir bahwa di dalam Tuhan itu ada trik. Tidak. Hanya satu, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Mari kita baca lagi, Bapak Ibu. Yesaya 54 ayat 11. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nila. Mari kita baca Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayannya menjadi nyala api. Jadi Bapak Ibu, anak manusia menciptakan malaikat-malaikat ini, Bapak Ibu, malaikat yang memberontak ini dari badai dan nyala api. Makanya kalau saudara belajar ilmu, yang pertama sekali saudara merasakan mujizat dari setan, bisa menghidupkan lilin, api bermunculan, Bapak Ibu. Ya saudara jangan bangga, oh saya bisa menghidupkan api nih, lilin nih tanpa korek api. Karena setan terbuat dari badai dan api, dari petir, Bapak Ibu.
Makanya kalau ada mengadu ilmu Bapak Ibu, kalau ada mengadu ilmu itu akan ada percikan-percikan api. Jadi apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Jadi Bapak Ibu, bintang timur ini dan malaikat-malaikat yang jatuh ini Bapak Ibu, yang 30%, Tuhan buat di batu hitam, di gua-gua kosong. Saudara tahu di mana batu hitam? Ya, saya nggak mau menyinggung agama lain lah ya. Ini Alkitab. Batu hitam Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saudara membaca kitab suci, Tuhan mengikat si setan ini, malaikat ini Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu? Nanti kalau saya bagi tahu orang kan gini, kalau yang negatif itu cepat kali ditangkap Bapak Ibu. Takutnya nanti saudara belajar pergi pula ke sana kan, belajar ilmu ya kan. Jadi pusatnya setan Bapak Ibu, ya. Kalau orang yang berpengalaman bisa paham lah yang saya bilang ini. Jadi saya bagi tahu lah pusatnya setan itu Bapak Ibu. Sebenarnya setan itu samanya, ya. Hanya yang membedakan itu setempat, orang-orang yang setempat. Jadi setan itu diikat Tuhan, disembunyikan Tuhan Bapak Ibu, di gua-gua, di batu hitam, itu di Timur Tengah Bapak Ibu, di Timur Tengah, ya. Adalah jangan belajar pergi ke sana Bapak Ibu ya, untuk mengambil ilmu ya. Mari kita baca Mazmur 104 ayat 4. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala-nyala sebagai pelayan-pelayanmu. Benar firman Tuhan. Pelayan-pelayannya, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita buka dulu Ayub 1 ya. Ayub 1 Ayub 1 ayat 6 Bapak Ibu. Jadi kan seperti ini. Saya pernah membahas di video saya bahwa setan tidak berhak untuk membunuh saudara. Tetapi ada yang mengomentari, aduh ngeri kali lah kalau Tuhan yang membunuh kita, ya kan? Jadi mereka menganggap bahwa produknya setan lah yang membunuh manusia. Jadi saya akan bahas di sini Bapak Ibu supaya saudara tidak kena tipu muslihat iblis. Iblis ini tidak ada kuasanya buat saudara. Karena kita lebih mulia Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara berhadapan dengan setan, gampang saja. Bilang saja kepada setan, saya lebih mulia darimu. Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu, dia pakai perasaan. Kenapa saya bilang pakai perasaan? Bayangkanlah kalau saudara pergi ke tempatnya membuat suatu periuk Bapak Ibu ya. Kalau membuat periuk kan itu kan pakai perasaan, dioles
mana lagi yang kurang, mana lagi yang pas, dipotong-potong lagi, dioles, kan pakai perasaan Bapak Ibu. Jadi Tuhan menciptakan Adam itu Bapak Ibu pakai perasaan. Mana lagi yang kurang, bayangkanlah seperti ini. Luar biasanya ya, Rek. Dia pakai perasaan karena dia pakai, ya mana lagi yang kurang gitu dong maksudnya. Kalau malaikat ini Tuhan berfirman, berkata aja, jadilah engkau. Jadi malaikat tidak pakai perasaan ya. Jadi seperti channelnya anomali, bahwa ada malaikat berbentuk manusia. Hello, memang betul ada malaikat berbentuk manusia, tapi malaikat di bumi ini. Karena malaikat di bumi ini dia berbentuk roh Bapak Ibu. Bisa saja dia masuk kepada siapa, dia bisa berubah, dia masuk kepada ular seperti yang ada di perjanjian lama. Setan itu masuk ke tubuhnya ular. Jadi iblis ini bisa masuk kemana-mana Bapak Ibu, karena dia berbentuk malaikat, bentuk roh. Makanya nanti di akhir zaman si setan akan masuk ke tubuh satu orang untuk mengatakan I am the Lord. Dan akan memaksa orang-orang untuk menyembah dia. Mari kita baca Bapak Ibu Ayub 1 ayat 6 supaya saudara mengerti siapa ya yang membunuh manusia. Apakahnya produk setan atau produknya Tuhan kita. Haleluya. Mari kita baca Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Kalau saudara baca ini di kitab, di bukunya bahasa Inggris Bapak Ibu ya, di kitab berbahasa Inggris. Kalau saudara membaca kitab Ayub ini bahasa Inggris, ini huruf besar Tuhan Bapak Ibu. Tuhannya ini kalau saudara klik, bisa saudara install apa juga kitab sabda ya, saudara bisa kitab sabda. Kalau saudara klik Tuhan di sini, ini namanya Lord, bahasa Inggrisnya Lord, bukan God. Kalau saudara klik lagi Lordnya Bapak Ibu ke bahasa Ibrani, dia akan muncul Yahweh, Yehova, bukan Elohim. Berarti pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Berarti siapa saudaraku? Ini perjanjian lama ini ya. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Kalau saudara baca di perjanjian baru, kata Lord, kalau saudara baca Lord itu Yesus Bapak Ibu. Yahweh, Yesus. Ya. Jadi yang duduk di takhta itu Bapak Ibu siapa Bapak Ibu? Yahweh. Anak manusia, ya, supaya saudara tahu. Tapi banyak orang tidak tahu itu Bapak Ibu. Orang bingung. Bukan Yesus katanya, tapi Bapa. Ya, padahal sangat jelas di Yohanes, Bapa dan Yesus adalah satu. Jika engkau melihat saya, engkau sudah melihat Bapa. Ya. Sudah diperjelaskan Yesus kepada muridnya ya, karena muridnya bertanya kepada Yesus, Bapak Ibu, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu udah puas, supaya kami puas gitu ya. Tuhan berbicara seperti ini, Yesus berbicara seperti ini, sudah sekian lama engkau bersama saya Filipus, siang dan malam engkau sudah bersama saya Filipus, kamu tidak mengenal aku.
Bayangkanlah, Tuhan sudah katakan dengan terus terang tentang dirinya, tapi sampai hari ini masih banyak orang tidak paham. Mari kita baca lagi ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jadi Bapak Ibu, kalau kita baik, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan membanggakan kita, Bapak Ibu. Sama halnya kalau saudara pandai kimia di sekolah, pasti guru kimia membanggakan saudara ke guru lain, ke kelas lain. Seperti itulah Bapak Ibu ya. Baru ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Jadi Bapak Ibu, iblis tahu. Iblis itu bukan maha tahu, tapi tahu siapa yang dekat dengan Allah. Iblis berbicara, "Aku gak bisa mengganggu dia karena engkau pagari dia." Makanya Bapak Ibu, orang yang ikut Yesus akan pagari Bapak Ibu. Makanya orang yang percaya kepada Yesus tidak akan bisa disantet. Tidak akan bisa disantet. Karena Tuhan sudah kasih pagar. Dipagari Bapak Ibu. Bukan hanya diri saudara yang dipagari, rumah saudara pun dipagari. Makanya kenapa tuyul tidak bisa mencuri di bank? Dia pergi ke rumah saja tuyulnya Bapak Ibu. Atau babi ngepet atau apalah. Kenapa ke rumah dia masuk? Kenapa enggak ke bank? Bank 24 jam terbuka. ATM itu terbuka 24 jam. Gak ada yang menyuri itu. Gak ada tuyul masuk ke situ. Karena tidak semua orang yang kasih uangnya ke bank takut akan Tuhan. Kenapa tuyul-tuyul masuk ke rumah-rumah? Karena ada rumah yang tidak dipagari oleh Yesus Kristus. Jadi orang yang di luar Yesus Bapak Ibu, ya bisalah masuk tuyul. Kalau saudara punya usaha, jualan di mall, bisa hilang uangnya, ya karena tidak dipagari oleh Yesus Kristus. Karena saudara di luar Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini semoga orang yang menonton channel saya ini, kalau saudara tidak mau kehilangan uang, harta, ya, babi ngepet atau tuyul atau kera atau apalah itu, percayalah kepada Yesus supaya rumah saudara, usaha saudara di-cover, dipagari Tuhan. Amin. Mari kita baca lagi Bapak Ibu. Mari kita baca lagi ayat 11 Bapak Ibu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Jadi iblis ngomong nih, kalau kau jamah, kalau kamu yang menjamai dia akan mengutuk kamu. Jadi iblis tidak ngomong gini, saya akan dijamai dia supaya dia bangkrut, supaya dia tumpur, supaya dia penyakitan. Iblis tidak ngomong seperti itu, karena iblis tidak ada wewenang sama sekali Bapak Ibu.
Ya. Dari sini saudara harus paham. Jadi apa kata Tuhan? Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi Tuhan memberi wewenang kepada iblis supaya iblis menjamah hartanya. Begini Bapak Ibu, kalau saudara sudah nikah, contohnya lah saya nikah, saya belum menikah Bapak Ibu, saya ibarat kalau saya nikah nih, contohnya saya menikah lah ini, anak saya itu anugerah Bapak Ibu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, harta ini anugerah. Jadi syukuri aja, ya, syukuri Bapak Ibu. Seperti Ayub ini mensyukuri waktu iblis menjamah, mengobrak-abrik hartanya dan anaknya, habis semua lenyap Bapak Ibu. Apa jadinya? Ayub tetap bersyukur. Tapi apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Kita sambung lagi. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Mengulurkan tanganmu atas dirinya, yaitu napas kehidupan. Jadi Tuhan tidak memberikan wewenang kepada iblis untuk napas kehidupan Bapak Ibu. Nyawa, kematian, mencabut nyawa. Itu Bapak Ibu. Ya, semoga saudara yang menonton ini paham. Ya. Jadi Tuhan tidak mengasih wewenang kepada setan untuk mencabut nyawa, tetapi untuk membuat saudara bangkrut, anaknya mati, ya Tuhan kasihkan wewenang untuk mencobai kita. Ya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis pergi melakukan yang dikasih Tuhan, wewenang. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Iblis itu tidak ada wewenang buat saudara untuk membunuh saudara. Iblis itu tidak ada yang baik. Dia pura-pura baik memang. Karena ada firman Tuhan. Dia seperti malaikat untuk menggoda saudara. Dia seperti malaikat menggoda saudara supaya saudara terjebak. Kalau iblis datang seperti ini, seram gitu ya kan, saudara pasti takut. Tapi karena setan, dia datang dengan liciknya supaya saudara terperangkap. Setelah saudara terperangkap, ya udah, dia bergembira, nggak ada kawannya. Ya? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buat channelnya Bang Anomali, percaya kepada Yesus Kristus. Jangan percaya dengan malaikat-malaikat di bumi ini, karena mereka bukan seorang penolong. Penolong yang sejati adalah Yesus Kristus, karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Itu semuanya rekayasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan saudara ditipu oleh malaikat. Jadi seperti Anomali katakannya, yang menolong mereka ini adalah malaikat legion. Mari kita baca Bapak Ibu. Siapa sih namanya legion ini? Ya. Mari kita baca Markus 5 ayat 8 sampai 9. Ya. Jadi yang menolong malaikat iblis ini, yang menolong Anomali, Bang Anomali, adalah malaikat legion.
Mari kita baca siapa sebenarnya di Alkitab itu. Ya. Kalau Markus 5 ayat 8 sampai 9, Bapak Ibu. Saudara baca dari atas ya. Ini Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa, ya. Jadi dalam orang gila itu malaikat yang 30% di dalam dirinya. Si laki-laki inilah saya buat ya. Masuk. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Legion, Bapak Ibu, dia ini adalah di bawah si Lucifer, di bawah bintang timur ini, Bapak Ibu. Ya. Dan inilah bosnya yang nomor 2, Bapak Ibu, ya. Legion ini adalah bosnya nomor 2 si Lucifer, bintang timur tadi. Dia memimpin mereka ini. Makanya dia yang ngomong, bukan yang lain yang ngomong, tapi dia yang ngomong karena dia memimpin mereka ini. Sepertinya contohlah seperti wakilnya si bintang timur, inilah dia. Dia ngomong, "Kami ini namaku Legion, kami banyak." Kalau dia orang baik, Bapak Ibu, malaikat ini pasti orang gila itu tidak akan gila. Pasti dia akan waras. Pasti dia nggak suka yang bau-bau, karena orang gila ini kan di tempat ini di hutan-hutan dan tempat, maaf katanya, babi ya katanya, babi ya, makanannya yang busuk-busuk, bau ya. Kalau memang dia malaikat yang baik, nggak mungkin seleranya yang bau-bau, Bapak Ibu. Nggak mungkin dia jadi orang gila. Tapi karena dia orang yang jahat, Bapak Ibu, dia membuat manusia itu gila. Makanya kenapa ada orang yang gila, Bapak Ibu? Siapa yang masuk sebenarnya? Kalau saudara lihat pergi ke jalan, pasti ada orang gila, ya kan? Ada yang stres. Siapa yang di dalam mereka, Bapak Ibu? Saudara yang komentari ini. Ya, itu perlu kita doakan, kita lepaskan, Bapak Ibu. Amin. Jadi doakan saudara lah, semoga dapat berkat dari channel saya ini supaya bisa membangun rumah untuk orang gila, Bapak Ibu. Dan rumah itu untuk memulihkan orang-orang yang gila, karena mereka ada juga manusia, Bapak Ibu, karena mereka juga perlu diselamatkan, Bapak Ibu. Ya. Jadi sampai di sini channel saya. Semoga saudara yang menonton channel ini tidak mendengar kata iblis. Percaya kepada Yesus Kristus. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.